Mari kita angkat Alkitab kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita ucapkan janji iman bersama-sama dengan lantang. Bapak Ibu, 2, 3. Aku memegang firman-Mu ya Allah. Aku percaya bahwa sabda-Mu itu benar, berkuasa dan abadi. Aku percaya firman-Mu sanggup mengubah hidupku. Aku tidak akan lagi, tidak. Tak akan pernah lagi seperti yang dulu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Hari ini kita punya satu topik yang sangat menarik sekali. Kalau minggu lalu kita belajar bagaimana kita mengandalkan Tuhan, maka hari ini adalah kelanjutannya. Kita mau belajar untuk tidak bergantung pada manusia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita punya teman yang bisa menolong kita, kalau kita punya sahabat yang setiap pagi bisa memberikan dukungan, good morning honey mungkin begitu ya. Atau mungkin kita punya sahabat yang memotivasi kita. Itu semua berkat daripada Tuhan. Tuhan memang memakai orang-orang di sekitar kita, bahkan memakai lingkungan kita untuk mendukung kita. Tetapi yang Tuhan tidak mau kalau kita terlalu tergantung. Ketika ada orang yang memuji kita, ketika ada orang yang mengatakan suatu perkataan yang manis kita dengar, itu adalah anugerah dari Tuhan dan tidak ada salahnya. Begitu pula dengan sahabat karib kita. Mungkin dalam pekerjaan, dalam bisnis. Banyak membantu kita. Ketika kita sedang menghadapi berbagai macam kesulitan. Dia selalu ada. Dia selalu mendukung kita. Bahkan mendorong kita. Memberikan semangat kepada kita. Keluarga mungkin. Yang selalu konsisten. Membuat kita tidak menyerah. Membuat kita tetap antusias. Membuat kita terus maju. Tetapi perhatikan Bapak Ibu sekalian. Satu kali ketika manusia itu bisa berubah. Kalau kita terlalu tergantung kepada pujian manusia. Pujian yang dilontarkan pada pagi hari membuat kita semangat dong ya. Tetapi bagaimana kalau satu kali ketika dia berhenti. Mungkin kita akan jadi panik satu hari. Kita mungkin melihat apa salah dengan saya. Seperti contohnya pada sesi sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, saya tidak punya rencana untuk pada sesi yang tadi jam 4. Untuk mengikuti perjamuan kudus, saya ada di bawah ya. Saya menunggu perjamuan suci selesai. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam kebiasaan dan budaya gereja, yang kita selalu setiap minggu lakukan adalah budaya menyapa. Budaya saling mendukung satu dengannya, at least dengan sapaan. Selamat siang Pak Epsan, selamat sore Pak Epsan, selamat melayani, puji nama Tuhan. Tetapi aneh hari ini ya, ketika saya masuk mulai naik, mulai maju, mulai dari bawah, itu jauh loh ya, dari ruang gembala sampai saya harus ngelewatin toilet, saya harus melewatin anak-anak, belas satu pun gak ada yang nyapa saya. Lalu saya berpikir begini, wes ora apa-apa wes, nanti sampai di atas asrnya senior-senior. Pasti akan menghibur saya. Selamat sore Pak Epsan, selamat melayani. Puji nama Tuhan. Sampai di atas, belas gak ada yang nyapa saya. Saya sampai toleh. Dan saya tahu, kayaknya hari ini saya diprank oleh semuanya. Saya berdiri di belakang itu. Ada Feby yang gak nyapa. Harry pun cuek sama saya. Utak-utak iPad terus. Karena dia harus ngelihat mixer untuk meratakan suara. Sampai saya duduk di depan, Bapak Ibu, saya duduk ya di kursi itu dan kebetulan yang di samping kiri saya itu adalah Kak Bowo di situ. Bowo ya ora nyopo pisan, gak luar biasa Bapak Ibu. Saya sudah toleh, saya sudah mesep lu gak disopo meneh. Ya sudah saya lihat depan lagi. Saya sudah membuka diri dengan kuda-kuda, sapalah saya. Padahal saya mau berkhotbah tentang bagaimana kita tidak tergantung manusia. Tetapi bagaimanapun juga tidak bisa namanya. Kalau sudah terbiasa, maka kita akan menuntut. Kita akan menunggu. Maka cobalah kita hari ini belajar seperti yang Yesus sendiri sampaikan. Di dalam Yohanes 5 ayat ke-41. Saya sampaikan ini dengan cara saya saja. Tuhan berkata, aku tidak membutuhkan pengakuan manusia. Aku tidak memerlukan hormat manusia. Itu terjemahan yang mungkin Bapak Ibu miliki. Aku tidak memerlukan pengakuan manusia. Karena aku Tuhan.
Dan kita tahu betapa Tuhan pada saat itu mendapat oposisi yang begitu beraneka ragam. Belum orang-orang Farisi, belum orang-orang Saduki, belum orang-orang ahli-ahli Taurat. Tapi Tuhan katakan, aku tidak membutuhkan, aku tidak perlu pengakuan mereka. Nah inilah Bapak Ibu sekalian. Saya suka sekali apa yang Rasul Paulus tuliskan. Lebih sederhana, lebih indah. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Yang setuju semua katakan amin. Belajarlah untuk mandiri. Arti mandiri adalah membebaskan orang lain, memerdekakan orang lain hanya untuk memenuhi kebutuhan kita. Karena kita harus tahu bahwa pengendali hidup ini hanya Tuhan saja. Kalau kita berharap kepada manusia, Bapak Ibu sekalian akan terjebak dalam satu pemikiran, Bapak Ibu akan terjebak dalam hati, Bapak Ibu terjebak dalam pikiran, di mana Bapak Ibu sekalian tidak bisa kemana-mana. Bapak Ibu tidak bisa tertawa, Bapak Ibu tidak bisa sukacita, karena sukacita kita tergantung validasi orang lain. Begitu orang lain menyapa kita, kita sukacita. Tapi bagaimana kalau dia absen menyapa kita? Maka satu hari kita anggap sebagai hari yang buruk. Bukankah itu kesalahan yang kita buat sendiri? Pertanyaannya, apakah damai, sejahtera, dan sukacita diukur dari sapaan orang lain? Apakah bahagianya kita diukur dari dukungan orang lain? Saya paling tidak pernah belajar dalam hidup saya. Dan saya harus bayar mahal. Diperkirakan tahun 2003-2004 ketika Bapak Gembala senior yang pada saat itu dipanggil Tuhan ya. Saya tidak pernah dipersiapkan untuk berdiri di mimbar. Dan hampir saya tidak pernah khotbah. Karena saya punya dunia sendiri. Saya mencari dunia daripada mencari Tuhan, katanya begitu. Meskipun setiap minggu saya datang. Dan saya bersyukur saya ada kehormatan, memperoleh kehormatan untuk bisa bersama-sama bermain di sini. Bisa bersama-sama melayani Tuhan dengan hamba-hamba Tuhan yang sekarang kita sama-sama duduk. Bapak Ibu sekalian, saya itu orang paling insecure. Karena mungkin saya tidak punya pengalaman berkhotbah. Jadi wajar dong ya. Saya adalah orang yang paling tidak nyaman. Saya selalu takut. Saya bukan gila validasi, enggak. Saya tidak pernah gila hormat. Dan bahkan kalaupun di YouTube ada orang, Pak Ibsan terima kasih buat khotbahnya. Saya selalu bilang, jangan terima kasih kepada saya. Karena saya orang biasa. Terima kasihlah hanya kepada Tuhan. Ya. Tetapi begini Bapak Ibu sekalian. Ini yang terjadi. Karena saya tidak pernah merasa dipersiapkan, maka yang disebut insecurity itu tumbuh dalam diri saya. Ketika saya pertama kali berkhotbah, aduh senangnya luar biasa. Saya bersyukur kepada Bapak Penatua dan Ibu Penatua yang sampai hari ini masih mau mendukung saya. Ketika saya Epsan yang muda, 20 tahun yang lalu, pertama kali mengembalakan dan turun dari mimbar. Mereka katakan begini, terima kasih ya. Hari ini diberkati oleh firman-Nya. Waduh, saya senang itu. Pertama sekali, dua kali gak ada beda itu ya. Karena saya anggap ya orang memuji biasa. Tetapi apa yang terjadi? Ketika setiap minggu pujian itu disampaikan kepada saya, akhirnya saya nuntut. Satu kali ketika prank terjadi. Sama seperti yang terjadi tadi pada sesi 4 ya. Satu konsiden yang luar biasa dan bisa disaksikan. Ketika saya khotbah dan saya sudah persiapkan khotbah itu 2 hari, saya sudah ketik rapi seperti ini dan saya selalu disiplin rapikan tema khotbah saya menantikan pujian itu. Dan tidak ada satu penatuat pun yang memuji saya. Kembali lagi, padahal saya itu sudah mesem, pujian begitu. Saya sudah kayak seolah-olah menantikan, sama sekali cuek semuanya. Ya. Bapak Ibu sekalian, akhirnya saya belajar dari kisah hidup ini kan. Ternyata mengganggu kesehatan rohani saya. Kalau caranya begini, saya ini bisa sakit. Masa saya bahagia gara-gara Bapak Penatua bilang diberkati hari ini.
Tapi puji nama Tuhan, hari itu 12 penatua gak ada satupun yang bicara. Ngomong puji Tuhan aja enggak, ngalami aja enggak, luntrung-luntrung pulang. Saya 1 minggu enggak bisa tidur Bapak Ibu sekalian. Nah, mari kita belajar sekarang. Apakah kita terus mau lakukan hal yang sama? Bukankah hari ini belajarlah seperti Tuhan? Memang terkadang kala ketika kita membutuhkan sesuatu yang orang lain sudah sering lakukan, yang kita butuhkan gak ada di samping kita. Yesus pun merasakan hal yang sama, bukan hanya kita. Ketika saat dia membutuhkan orang yang paling dekat dengannya, yang dipastikan dengan pertanyaan 3 kali, apakah engkau mencintaiku? Dan 3 kali dia jawab, ya Tuhan aku mencintaimu. Bapak Ibu tahu, pada saat Tuhan membutuhkan, dia tinggalkan Tuhan. Kok tinggalkan Tuhan? Ngaku kenal aja enggak loh Bapak Ibu. Mungkin kita bisa berasumsi, itu kecewa Pak. Masa orang yang dekat dengan Tuhan sendiri, ngaku kenal aja enggak loh. Kalau mungkin pada saat itu tinggalkan saja Tuhan dan dia bersembunyi untuk mengamankan diri sendiri masih masuk akal toh. Tapi ketika ditanya, kamu kenal orang itu? Enggak. Saya tidak kenal. Hal itu terjadi dalam dirimu bagaimana? Dan kita bisa berasumsi Tuhan pasti kecewa. Tetapi kenyataannya tidak. Karena Tuhan tahu bahwa manusia bisa berubah. Oleh karena itu jangan kita terlalu berharap Bapak Ibu. Jangan terlalu kita bergantung, kata yang tepat. Kalau kita bergantung pada orang, dalam pekerjaan kita, kalau kita bergantung kepada dan kita tidak mau menolong diri kita sendiri, maka banyak manipulator-manipulator yang ada dalam diri kita. Kita dikendalikan. Yang paling sederhana adalah dia akan mengendalikan mood kita. Yang harusnya bahagia, dia tahu hari ini aku buat kau bahagia. Dia buat kita bahagia. Dan mudah sekali itu seperti tombol di mixer. Dia mau level berapa? Mau level 2, mau level 3, mau level 4. Tergantung. Dan dia tahu kelebihan dan kekurangan kita. Tapi dia kepingin mengganggu mood kita. Dia pun bisa lakukan hal yang sama. Maka dari itu saya katakan seperti Ibu Gembala di sini kan. Kenapa dia sampai sakit? Yang sakitnya sakit tiroid. Kalau bahasa Jawanya sakit gondok. Dia berharap sesuatu. Berharap sesuatu terjadi. Tapi kenyataannya tidak terjadi. Dia menunggu seseorang, tapi yang ditunggu tidak kunjung datang. Akhirnya ketika Ibu Gembala sudah tidak bisa ngomong, keluarlah sebuah kalimat yang hari ini kita paling hafal. Kalau ada, enggak apa-apa. Kalau enggak mau, ya sudah. Dan dia belajar dari situ. Betul toh? Kalau ada, enggak apa-apa. Kalau enggak mau, ya sudah. Karena tidak bisa manusia itu terlalu diharapkan. Maka dari kisah yang ada pada hari ini ya, belajarlah. Saya sangat bergantung pada orang. Dan hari ini pun saya juga mau belajar. Saya pun mau bertobat. Supaya jangan saya dimanipulasi. Maka kita belajar di sini. Bahwa yang meninggikan kita bukan timur, bukan barat. Bukan utara, bukan selatan. Tapi kita ditinggikan oleh Tuhan sendiri. Amin. Kalau enggak, kita akan membeli dukungan itu. Bapak Ibu harus baik-baikin orang. Kalau kita sudah tergantung pada seseorang, maka apa yang kita lakukan? Kita harus sengaja berbuat baik. Tujuannya apa? Supaya dia tidak menarik dukungan. Kita sengaja menyapa duluan. Supaya apa? Supaya dia tetap memperhatikan kita. Kita sengaja untuk membeli perhatian itu. Supaya kita tidak ditinggalkan. Bukankah itu perbudakan secara rohani? Kalau hari ini kita mau buka hati. Sudah tidak perlu membeli bantuan. Yang setuju katakan amin. Biarlah bantuan itu datang secara natural Bapak Ibu. Kalau orang mau membantu, itu datangnya alami saja. Tidak perlu dituntut. Kalau dia mau bantu, kalaupun ada, sepertilah Ibu Gembala.
Puji Tuhan, kalau ada nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mau, ya sudah. Kalau orang nggak mau membantu kita, ya sudah, nggak ada masalah. Karena kita tidak bisa menuntut juga. Kenapa kamu cuek? Kenapa kamu nggak mau memperhatikan aku? Pertanyaannya adalah, bagaimana seseorang bisa memperhatikan orang lain kalau dirinya sendiri tidak pernah diperhatikan? Orang memberi sesuatu, kan dia juga harus memilikinya terlebih dahulu kan? Kalau dia tidak memiliki kasih, bagaimana dia bisa mengasihi? Kalau dia tidak memiliki perhatian di masa kecilnya, bagaimana dia bisa beri perhatian? Kalau dia tidak memiliki kata-kata yang indah untuk mendukung kita, omongannya elek terus Pak Gembala. Semua yang diucapkan selalu buruk. Kenapa tidak bisa ngomong baik? Lalu kita menuntut. Kita harus sadar hari ini. Mungkin dalam perjalanan hidupnya banyak sekali kepahitan. Kan dia berubah. Kita juga tidak bisa ngejudge. Kalau sesuatu terjadi perubahan dalam kehidupan seseorang, kita pun juga tidak boleh menuntut. Ya, setuju semua, katakan amin. Manusia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kita tidak bisa menuntut orang, perhatianlah sama saya. Lalu kita mau cari perhatian itu dari orang yang lain. Tidak bisa juga. Karena manusia itu selalu sehebat-hebatnya manusia pasti memiliki 20% kekurangan. Pasti. Mungkin di 20% kekurangan ini kita temukan di orang yang lain. Tetapi orang yang lain pun punya 20% yang lain kekurangannya. Jadi gak ada selesainya. Maka kalau kita bisa saling untuk bisa sadari itu ya. Tapi kadang-kadang kita bertanya begini ya Bapak Ibu ya. Pak, Bapak Gembala, saya nih hidup kok selalu dipertemukan orang yang gak peduli ya sama hidup saya. Orang yang cuek. Bapak Ibu melihat saya tuh, Pak Epsan tuh enggak cuek, orangnya perhatian. Bapak Ibu belum tahu saya aja. Saya cuek atau perhatian? Saya ini rajanya cuek Bapak Ibu. Jadi kalau saya memperhatikan itu dengan berat sebetulnya. Jadi saya sebetulnya sangat-sangat cuek. Saya orangnya sangat tidak peduli. Jadi kalau Bapak Ibu, Pak Epsan enggak mau memperhatikan saya. Oke. Betul, luar biasa. Karena ya saya tidak bisa aja. Terlalu basa-basi, tidak bisa. Basa-basi apakah bisa? Bisa, ya saya bisa basa-basi. Tapi saya katakan untuk terlalu lama bicara tidak bisa. Saya cenderung ini. Nah, tapi pertanyaan kita, kenapa kita sering kali diperhadapkan pada orang-orang yang tidak mendukung kita? Jawabannya sederhana. Karena Tuhan mau Bapak Ibu mampu berjalan sendiri bersama dengan Tuhan. Kalau enggak Bapak Ibu mengandalkan orang aja. 2000 tahun sebelum Yesus. 1800-an lah kira-kira. Berarti kalau sekarang kira-kira 3800 tahun. Ada bangsa besar. Sampai hari ini masih ada. Itu yang disebut bangsa Midian, Bapak Ibu. Dia bersekutu dengan tentara-tentara yang ada di sekitar. Dengan satu tujuan, menghancurkan bangsa Israel. Timbul kegentaran hati dari seorang pahlawan yang memimpin Israel pada saat itu. Masih dipimpin oleh hakim-hakim. Dan hakim yang memimpin adalah Gideon. Apa yang Gideon lakukan? Dia kumpulkan orang Bapak Ibu. 32. Ya, berapa jumlahnya? 32.000 tentara. 32.000 tentara. Lalu Gideon menghadap Tuhan. Tuhan lihat. Aku membawa 32.000 tentara. Dan kami siap untuk berperang melawan sekutu bangsa Midian. Tetapi kalau Bapak Ibu baca dalam Hakim-Hakim 2. Mungkin Hakim-Hakim 7 di ayat kedua. Bapak Ibu bisa terkejut. Jawaban Tuhan berbeda. Tuhan berkata begini. Semua tentara atau rakyat yang kau kumpulkan itu prestasi loh, mengumpulkan 32.000 tentara, pasukan berjalan, infanteri, banyak itu. Tapi Tuhan berkata, itu terlalu banyak. Kayaknya kamu tidak butuh 32.000. Biarlah kamu umumkan saja kepada mereka yang punya urusan di rumah,
Yang manten anyar, pulang Jo. Pulang Jo. Betul? 22.000 tentara pulang. Rupa-rupanya 22.000 manten anyar semuanya. Tersisalah 10.000 toh. Oke lah, di dalam point of view atau dalam pandangan Gideon, dia merasa, oke, kalau tidak dengan 32.000, aku harus berhadapan dengan Midian karena Tuhan berkata, terlalu banyak, nanti kamu merasa bahwa kamu menang melawan Midian itu karena kekuatanmu. Ya wes lah, gak apa-apa, aku sudah kurangi. Sekarang tinggal 10.000, gak apa-apa, aku tetap pede. Tapi kembali lagi Tuhan datang kepada Gideon dan berkata, 10.000 pun masih terlalu banyak. Dari 10.000 itu cobalah kau bagi 2. Biarlah mereka minum. Kasih mereka minum. Dan kenyataannya benar. 9.700 orang minum langsung dari air yang mengalir di situ. Toh hanya 300 orang yang mencedok dengan gelas. Seperti tangan dibuat seperti itu, dicedok dan diminum. Harusnya Tuhan memilih yang 9.700 toh. Biarlah yang 300 pulang. Sudahlah kalau 32.000 terlalu banyak, 10.000 gak apa-apa. Tapi pun kalau boleh dikurangi, kurangi yang 300. Ternyata Tuhan bilang, biarkan yang 9.700 itu pulang. Dan kamu cukup menyerang Midian dengan 300 pasukan. Tujuan Tuhan hanya satu, untuk menyadarkan kepada kita bahwa kita tidak membutuhkan manusia. Supaya peperangan itu kita menangkan karena kita hanya mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, berhentilah untuk membeli dukungan. Berhentilah baik kepada orang dengan tujuan tertentu. Berhentilah menyakiti dirimu. Apa yang Ibu Gembala Dian Kurniawati sudah tinggalkan dalam diri kita 1 tahun sudah berlalu. Ibu Gembala sudah ada di surga. Dia katakan apa? Kalau ada, enggak apa-apa. Kalau tidak mau, ya sudah. Saya percaya kalau prinsip ini, prinsip rohani, bahkan legacy ada di tempat ini, kita miliki. Saya percaya tubuh dan darah Kristus akan memberikan kekuatan. Bapak Ibu akan jauh lebih bahagia, bisa jauh lebih tidur, sakit akan segera sembuh. Karena Bapak Ibu udah kepikiran, kalau udah kepikiran terus loh Bapak Ibu, engkau akan nunggu-nunggu terus. Mana dukungan itu? Manusia bisa berubah dan kita tidak perlu menuntut. Mungkin dia tidak ada yang kita harapkan. Bukan karena dia salah. Banyak orang menuntut saya, kenapa kau tidak perhatikan aku? Tapi mungkin ini juga bukan pembelaan ya. Aku sendiri gak pernah diperhatikan. Saya juga tidak boleh katakan itu. Biarlah itu terjadi secara natural saja. Tetapi yang kita tahu, Tuhan sayang kita. Dan Tuhan tidak mau kita berharap bergantung pada manusia. Tapi kita hanya bergantung kepada Tuhan. Kami imani, kami yakini di dalam nama Tuhan Yesus. Jemput kita bangkit berdiri sama-sama.